Bu, Jangan khawatir soal biaya pengobatan. Aku punya banyak uang. 230.000 sehari. Mana mungkin kamu punya uang? Orang kaya semuanya buru-buru mau mati ya. Kamu cari mati. Apa aku sudah masuk surga? Lalu siapa orang-orang ini? Dewa kah? Aku sebenarnya kenapa? Kakak Peri. Kenapa Peri ini diam saja? Selamat, tuan rumah telah terlahir kembali. Aku Dika. Dika? Bukannya sudah jelas? D? Sebagai penghargaan atas bakti Anda kepada ibu, kami dengan khusus mengatur kesempatan untuk Anda, untuk terlahir kembali ke dalam sebuah buku. Senyaman itu kali ini. Akulah tokoh utamanya. Bukan, sayang. Anda adalah tokoh antagonis. Sekarang adalah adegan klasik Dewa Perang merusak pernikahan. Dewa Perang Perbatasan Utara, Raka Putra. Di pesta pertunangan Anda dengan tokoh wanita. Melindungi tokoh wanita. Anda muncul untuk menghina Dewa Perang. Kakinya dipatahkan, lalu pensiun untuk memulihkan diri. Akhirnya alat vitalnya juga diinjak-injak sampai patah. Keluarga lu punah dari kota salju. Kamu yakin? Ini disebut hadiah untukku, hadiah? Iya, sayang. Jika Anda gagal menyelesaikan misi, Anda akan mati di kehidupan nyata. Tapi jika bisa bertahan hidup sampai akhir cerita, Anda akan mendapatkan hadiah 10 miliar. 10 miliar? Berarti ibuku pasti bisa diselamatkan. Aku pasti akan bertahan sampai akhir. Andi Hartono, aku tidak akan bertunangan denganmu. Lupakan saja niatmu itu. Sepakat. Pak Budi, meskipun aku sangat mencintai Lina, tapi cinta sejati adalah membiarkan. Adalah melepaskan. Buah yang dipaksa tidak akan manis. Jadi, aku memutuskan untuk membatalkan pertunangan antara aku dan Lina Wijaya. Ayah, aku setuju untuk bertunangan dengan Andi Hartono. Kamu gila ya? Lina, kalau nikah sama kamu, aku bisa mati. Aku mohon cepatlah jadi bagian harem Raka Putra. Semoga orang baik selalu diberkahi. Sekarang, cuma dengan sentuhan fisik sama kamu, aku bisa dengar isi hati kamu. Kamu udah bikin aku jijik selama 3 tahun. Sekarang malah suruh aku jadi harem orang lain. Kamu anggap aku apa? Aku sengaja gak mau nurut keinginan kamu. Lina, aku tahu kamu terpaksa karena tekanan orang tua, harus nikah sama aku. Tapi sebagai perempuan, jangan sampai mengorbankan diri. Kamu ngomong jujur aja, kamu sebel nggak sama aku? Sebel, Jijik nggak sama aku? jijik, Nah, kan, terus buat apa kita tunangan? harus tunangan. Ini udah berakhir ya. Kalau begini terus, nggak sampai 2 menit lagi, Raka Putra bakal keluar dan tendang kakiku patah. Nggak boleh, aku harus cepat-cepat kabur. Aku menentang pernikahan ini. Lina, selama aku ada, hari ini nggak ada yang bisa maksa kamu menikah. Bocah, kamu sudah sentuh batas kesabaranku. Hari ini adalah hari kematianmu. Raka Putra, kamu cuma bodyguard aku. Urusan keluarga kami, nggak perlu kamu ikut campur. Lina, tenang aja.
Siapapun yang bikin kamu nangis hari ini, aku Raka Putra akan penggal kepalanya. Andi Hartono itu orang macam apa? Seluruh kota salju udah pada tahu. Kamu nikahkan anak perempuan kebajingan kayak gini, hati kamu nggak ada rasa bersalah sedikit pun. Bodyguard aja berani ngarepin Nona Lina Wijaya. Coba lihat diri sendiri di kaca. Pantas nggak? Iya benar banget. Seperti katak di bawah tempurung ingin makan angsa. Kalian berdua, kecilin suaranya. Nanti kebenciannya udah penuh, dia bakal langsung serang. Ayo kita nonton aja, jangan banyak omong. Bocah, hari bahagia yang master kami. Berani-beraninya kamu bikin rusuh. Sial, kok bisa lupa sama si bodoh ini? Hari ini bakal aku tunjukin apa artinya Dewa Perang yang kembali. Hari ini kalian akan menyaksikan. Apa artinya kembalinya Dewa Perang? Gua bunuh lo. Bro, Tenang, tenang. Kasih gua muka dong. Young Master. Anda. Anda panggil gua bro? Bro yang baik seumur hidup. Bros, ada orang yang berani rebut cewek yang master kita. Hajar dia. Bagus. Ayo coba. Kalau memang bro, ayo tebas gue. Salah acara nih. Kalau memang bro, jangan bergerak. Andi, apa lo nggak suka sama gua? Enggak, gue sangat suka. Suka banget. Menurut gue, lo dan Lina itu cocok banget. Kalau kalian nikah, jangan lupa kirim undangan ke gue. Gue kasih amplop. Gimana kalau lo suruh mereka naik ke sini buat mukulin gue aja? Gue janji. Gue ikat kedua tangan gue, pasti nggak bakal celaka nyawa mereka. Iya. Raka memang pinter ya. Ayo, maju. Bocah ini mainin gue. Jangan-jangan dia beneran bisa meramal masa depan? Segitu banyak orang lo nggak takut. Lo hebat banget. Keluarga Andi, cuma semut kecil. Lina, tenang aja. Asal lo sama gue, kedepannya pasti nggak ada yang berani ganggu lo. Kakak, yang mau dinikahi Raka Putra itu kan kamu. Ngapain kamu peluk lengan gue? Cepetan terima dia, masuk harem dia aja. Lihat tuh si kakak sampai marah. Raka Putra, mulai hari ini kamu dipecat. Cepat minggat dari sini. Kamu pasti khawatir sama gue, disakiti oleh kekuatan keluarga Andi, jadi sengaja putus sama gue. Terharu banget, memang cewek yang gue suka. Kak Andi, kamu baik-baik aja? Kakak, kamu nggak perlu segitunya melindungi dia. Gue nggak akan ganggu kalian. Cepat ikut dia pergi. Mulai hari ini kalau berani ganggu tunangan gue lagi, awas lo. Mulai hari ini kalau berani mengganggu tunanganku lagi, awas saja. Bukan salahku. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Kamu udah nahan amat ya. Anu, acara hari ini jadi berantakan begini. Pesta pertunangan kayaknya batal. Aku duluan ya. Andi Hartono, belum pernah ada yang berani menolakku. Kita masih punya banyak waktu. Dita, keluar. Ya ada apa? Si Lina itu kenapa sih? Menurut alur cerita, bukannya dia harusnya pergi dengan Raka Putra? Kami juga tidak terlalu tahu situasi di pihaknya. Kalau mau tahu detailnya, silakan host yang aktif mengajak bicara dia. Ngajak bicara apanya? Sorot mata Raka Putra tadi kayaknya mau membunuhku. Ngobrol apa lagi? Tuan, katanya kondisi kakek Slamet belakangan ini tidak baik. Dia ingin bertemu Anda. Penyakitku ini kayaknya tidak punya banyak waktu lagi. Kamu cepatlah cari adik angkatmu, Dewi Slamet, untuk menikah. Dewi Slamet itu kan bagian dari harem Raka Putra. Siapa yang berani menikah dengannya? Kakek, nona besar keluarga Su, Siti Astuti datang. Siti Astuti juga salah satu harem Raka Putra. Sistem brengsek ini mau membunuhku. Ini kan jelas alur cerita belakangan. Kakek angkat itu, aku ada urusan mendesak. Aku duluan ya. Siti Astuti, kok kamu datang?
Kamu jalan enggak lihat ya? Cewek ini pendek sih, tapi tubuhnya lumayan. Raka Putra beneran beruntung banget ya. Kamu nggak ngomong apaan sih? Aku kan nggak ngomong. Kamu ngomong. Dasar mata keranjang. Ya udah aku mikir gitu, mau apa? Lagi pula kamu kan nggak denger. Ternyata begitu aku menyentuhnya, aku bisa mendengar isi hatinya. Kakek, aku bawa seorang tabib untuk Anda. Raka Putra, kok di mana-mana ada kamu? Tuan Andi mau kemana? Nah, Cuacanya terlalu panas. Di pinggir tembok lebih sejuk. Kakek Slamet, Anda hanya mengalami sedikit penyumbatan pembuluh darah. Saya akan menusuk jarum untuk melancarkan ki dan darah Anda. Anda rileks saja. Nona. Sepertinya tidak sesederhana yang kamu kira. Siapa kamu? Berdasarkan apa kamu berani mengatur-atur saya? Nona. Penyakit kakek Slamet ini sepertinya di seluruh negeri utara, selain saya, Raka Putra, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kakek. Sayang sekali. Akupuntur naga 9 adalah teknik akupuntur tingkat tinggi. Tapi gadis ini terlalu hati-hati. Melewatkan 2 titik akupuntur utama. Sekarang hanya bisa menunggu Raka Putra turun tangan menyelamatkan. Minggir, biar saya yang menghidupkan kembali kakek Slamet. Kakek masih bisa diselamatkan. Tusukan jarumnya ini kenapa? Sama sekali berbeda caranya. Kenapa tiba-tiba jadi berani? Kalau tidak segera bertindak, jasa gue bakal direbut si gadis kecil ini. Raka. Kamu mau apa? Enggak. Cuma merasa kamu sangat tampan. Aku memang selalu tampan. Perlu kamu bilang? Kakek. Kakek sudah baik-baik saja. Astuti, terima kasih sudah menyelamatkan nyawa kakek lagi. Ya ampun. Aku menghalangi jalan untuk pamer Raka Putra. Dia pasti akan mengulitiku hidup-hidup. Tuan, ada masalah. Pabrik obat ada masalah. Kakek, saya ada urusan penting yang harus ditangani. Lain kali saya datang menjenguk Anda. Saya pergi dulu. Cepat pergi, cepat. Kak Andi, kenapa buru-buru perginya? Haremnya Raka Putra ini, kenapa malah nempel ke saya? Kak Andi, bagaimana kalau kita makan malam bersama nanti? Peluk. Kakak, mau dipeluk. Tuan Andi sangat santai ya. Apa? Apa maksudnya pelukan? Kebetulan Kak Raka Putra datang. Kalian berdua bisa ngobrolin soal pengobatan, minum kopi atau gitu. Kebetulan aku juga ada urusan. Aku duluan ya. Kak Andi, dari kecil setiap kali berpisah, kan kamu selalu minta pelukan sama aku. Nggak ada tuh. Dick City cuman bercanda. Masa sih nggak ada? Acara makan malam keluarga sebelumnya, waktu itu aku dibohongin ke pojokan. Dicium, dipeluk, kamu pegang aku di sini. Sini, sama sini. Suruh aku lepas baju buat diperiksa, dikasih lihat. Waktu itu aku hampir aja. Sudahlah. Jangan lanjutkan. Kalau gitu peluk aku dong. Kalau nggak mau peluk aku, jangan harap bisa pergi. Kamu berani ya? Aduh, Kak Andi, kamu jahat banget sih, mengambil kesempatan lagi. Itu pabrik obatku masih ada urusan. Aku duluan ya. Dasar cewek ini. Sepertinya tahu aku takut sama Raka Putra. Pengen banget aku mati di tempat. Ada masalah apa dengan pabrik obat? Kakak, aku mau dipeluk. Kalau nggak peluk, jangan harap bisa pergi. Si bungsu, demi menekan biaya, mengurangi bahan baku berharga dalam obat, ketahuan oleh manajer Jang dan dilaporkan. Si Jang itu kan cuma mau uang, kasih dia 10 atau 20 juta biar dia diam. Diam kamu.
cepat ke perusahaan. Andi Hartono, berani-beraninya kamu melakukan hal keji seperti ini. Jangan salahkan aku kalau nanti aku nggak segan. Obatnya tidak memenuhi standar. Kalau begitu harus dimusnahkan. Jangan sampai dikirim ke pasar. Biaya pemusnahannya sangat tinggi. Begitu berita ini tersebar, fondasi perusahaan bisa goyah. Kamu sanggup tanggung jawab sebesar ini? Sudah. Jangan berdebat lagi. Saya sudah paham semuanya. Andi, rencananya bagaimana? Dia kenapa sih? Obat ini harus dimusnahkan. Dengarkan analisis saya pelan-pelan. Dia punya hati nurani sebagai dokter. Pasti tidak akan mengizinkan obat ini keluar. Nah, saya justru akan bilang harus dikirim. Dia pasti akan marah dan menarik sahamnya. Kita berdua jadi bersih dari masalah ini. Aku memang jenius. Siti, obat kita ini kan tidak mematikan. Tapi kalau dimusnahkan, biayanya besar. Nanti kalau sampai menarik perhatian pihak berwenang, rugi uang itu hal kecil. Yang hancur adalah reputasi pabrik obat kita. Wah, kali ini untung besar. Cepat bilang tarik saham sekarang juga. Andi benar, lakukan seperti yang kamu katakan. Hah? Kamu salah dengar ya? Maksudku adalah obat ini harus dikirim. Obat yang dikurangi bahannya ini harus dijual. Betul, perusahaan sudah mengeluarkan banyak uang. Kalau tidak balik modal, kita akan rugi besar. Andi, Ada apa? Siti, kamu sudah benar-benar memikirkannya? Kirim orang untuk melapor ke departemen terkait. Batch obat ini harus segera kita musnahkan. Minta mereka kirim orang untuk mengawasi. Sekaligus, lakukan pemeriksaan internal. Selidiki pihak yang terkait dengan pembelian bahan baku. Dan serahkan ke pihak berwajib untuk membantu penyelidikan. Pak Andi, batch obat ini bernilai 600 juta rupiah. Anda dan Bu Siti pikirkan lagi. Ini adalah obat. Obat untuk menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa. Dengarkan baik-baik. Siapapun yang berani mengeluarkan satu kotak pun dari batch obat ini, kepalanya akan aku bikin bola dan tendang. Jangan bilang 600 juta, 60 miliar pun, sedikit pun ampas obatnya jangan sampai keluar. Bagaimana pendapatmu? Bu Siti. Kamu... Maksudmu apa? Kamu. Maksudmu apa? Aku lihat. Kamu lumayan gantih loh. Dasar cewek ini, dia yakin banget. Aku tidak akan mengizinkan obat-obatan ini keluar dari pabrik. Isi hati sudah kedengaran semua. Masih aja sombong. Kalau masih melawanku, lihat bagaimana caraku mengganggumu. Satu dua orang ini kok tidak mengikuti alur cerita sih? Dosa, dosa. Kok rasanya akhir-akhir ini agak sepi ya? Lina, kamu hari ini sangat cantik. Lina, maukah kamu menikah denganku? Halo. Andi Hartono, kamu di mana? Aku ingin bertemu denganmu. Baik, aku akan menyuruh orang menjemputmu sekarang.
Cepat, cepat. Suruh para cewek masuk. Nyalakan musik, nyalakan. Kerasin. Kok tiba-tiba jadi heboh gini? Jangan banyak omong. Telepon dari Lina Wijaya. Aku harus membuatnya menjauh dariku sejauh mungkin. Ayo semuanya, ramaikan. Hebohin sampai mati. Minum. Kenapa tidak minum lagi? Ini kan tunanganku. Cepat duduk, cepat duduk. Wah, Andi hidupmu santai sekali ya. Lumayanlah cari hiburan. Ada perlu cari aku? Ikut aku ada yang mau ditanyakan. Mau pergi kemana? Aku cari beberapa cewek hiburan. Kenapa? Tidak senang? Apa kamu marah? Baik. Kalau begitu, kita batalkan pertunangan sekarang juga. Kalau begitu, kita batas saja pertunangan kita sekarang. Kesel ya? Di depanmu ada minuman. Cepat guyur aku. Setelah itu, kita berpisah jalan. Semua senang. Kenapa marah? Aku khawatir sama kamu. Minum ini. Asal kamu habiskan botol minuman ini, aku tidak akan marah lagi. Apa kamu sangat membenciku? Jangan kasihan sama dia. Jangan tertipu oleh tatapan matanya. Tahan. Jangan lihat lagi. Kalau lihat lagi, aku tidak tahan. Tidak mau minum? Kalau tidak minum, berarti kita... Kamu caci maki aku, lalu pergi saja. Atau kalau perlu, tampar aku juga boleh. Ini ngapain sih? Sudah senang, Andi? Sudah puas? Masih mau aku minum? Bagus. Ibu Lina memang jago minum. Benar-benar wanita tangguh tak kalah dengan pria. Pergi, ayo pergi, cepat pergi. Mari kita bicara. Andi Hartono, Kamu bukan manusia. Kamu benar. Aku memang bukan manusia. Selamat, tuan rumah berhasil mengendalikan tokoh utama wanita, Lina Wijaya. Saat ini, tokoh utama Raka Putra sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkannya. Semoga tuan rumah dapat mengatasi segala rintangan dan mengubah kesialan menjadi keberuntungan. Raka Putra sudah datang. Ini terlalu sulit untuk bertahan. Gua nggak mau main lagi. Terserah deh. Raka Putra sudah datang. Ini terlalu sulit untuk bertahan. Gua nggak mau main lagi. Terserah deh. Kalian nggak punya hati nurani apa? Gua cuma bantu seorang cewek yang mabuk tengah malam, cari tempat tinggal, gua nggak ngelakuin hal buruk. Pada dasarnya, alur cerita di hari pertama sudah kacau begini. Kalian punya tanggung jawab langsung, oke? Host salah paham. Semua yang terjadi di sini adalah nyata. Alur cerita hanya bisa dikendalikan oleh orang-orang di dalam cerita. Kami tidak bisa mengendalikannya. Nggak bener nih. Gua nggak ngelakuin apa-apa. Raka Putra. Gua sama sekali nggak akan berbuat jahat. Begitu ketemu lu, gua langsung nyungsep. Masa lu masih tega bunuh gua? Kalau begitu ceritanya jadi kurang seru loh. Kami di sini masih berharap lo lebih aktif, ya. Punya lebih banyak niat buruk terhadap sang heroin. Mbak, tolong lepaskan gua. Biarin gua bertahan lebih lama. Boleh nggak? Di rumah masih ada ibu yang perlu diobati. Gua... Selamat, host berhasil bertahan hingga lewat tengah malam, mendapatkan paket hadiah sistem. Paket hadiah? Skill khusus 1, kartu pandang liar, dapat digunakan untuk melihat tubuh heroin. Skill khusus 2, pil melindungi janin. Skill khusus 3, kartu teleportasi. Skill khusus 4, kartu hilangkan Raka, dapat membuat Raka Putra hilang selama 24 jam. Yang keempat itu deh. Apakah host akan menggunakannya sekarang? Pakai. Bertahan sehari, mencari nafkah sehari. Raka Putra. Masa lu masih bisa pura-pura di depan gua?
gue kembali ke dunia. Habis sudah. Cewek ini cantik banget ya. Sadarlah kamu. Kalau sampai ketahuan sama mbak ini, kita berdua tidur di satu ranjang yang sama. Habislah kau. Gue bisa jelasin. Gue beneran gak ngelakuin apa-apa. Sumpah, beneran. Kemarin lu mabuk, terus gue antar lu pulang dan tempatin di kamar tamu. Oh, bagus. Ini kamar tamu. Tapi gue beneran gak ngelakuin apa-apa. Percayalah sama gue. Kotor. Sudah tidak bisa dibersihkan lagi. Kamu pergi dulu. Oh iya. Ya ampun. Untung nyawaku masih selamat. Baju pun belum dilepas. Mau ngapain sama aku? Tak disangka, meski terkenal playboy, kamu masih polos juga. Cewek ini cantik banget ya. Jangan. Tenang, harus tenang. Halo? Siti. Andi. Konferensi persnya mau mulai. Aku nungguin kamu lama loh. Kok bisa lupa urusan ini? Lihat deh otakku ini. Sebentar lagi aku jemput kamu. Ingat, pakai rok yang cantik ya, biar aku lihat. Tunggu ya, aku segera ke sana. Wartawan sudah nunggu dari tadi di depan. Cepetan ke sini. Kayaknya aku lihat Dewi tuh. Dewi, sini. Jangan panggil dia. Dewi, sini. Setelah aku menang penghargaan, papaku pasti suruh aku kuliah di luar negeri. Gimana dong? Aku mau tetap sama kamu. Itu mah gampang. Juara terakhir itu spesialisasiku. Ajarin deh. Jahat. Pak Andi, lama tidak berjumpa. Kamu sendirian? Dia jadi lebih cantik. Tubuhnya masih bagus juga. Sayang, dulu gagal dapetin dia. Kamu? Pak Andi, aku mau izin sama minta gaji 2 bulan di muka. Aku janji, nanti setiap hari aku pakai baju yang kamu suka ke kantor. Kalau Pak Andi suka, sekarang juga aku. Jangan.
pemilik aslinya benar-benar brengsek. Kalau sampai Raka Putra tahu soal ini, aku mati 100 kali pun nggak cukup. Ada apa langsung bilang aja, bisa nggak? Bapak Andi. Bapak Andi, mohon terima wawancara dari kami. Bapak Andi, tolong jawab pertanyaan kami. Bapak Andi. Beredar kabar bahwa penghancuran obat ilegal oleh perusahaan Bapak hanya sekadar pencitraan. Apakah itu benar, Bapak Andi? Tindakan kami sudah menjelaskan semuanya. Saya tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih semuanya. Tolong jawablah, Bapak Andi. Bapak Andi, apakah kabar yang beredar itu benar? Beberapa wanita ini adalah haremnya Raka Putra. Kalau sampai ada yang terluka, dia pasti akan menyalahkan aku semua. Di sini, Bapak Andi. Tolong jawab pertanyaan saya, Bapak Andi. Mungkinkah begitu mereka berhubungan dengan Andi Hartono? Mereka berdua juga bisa mendengar pikirannya. Kamu kenapa sebenarnya? Ibuku sakit parah. Kata dokter, mungkin sudah tidak bisa diselamatkan. Loh, kok bisa? Bukannya penyakit ibumu sudah sembuh? Pak Andi, mana mungkin saya berbohong soal ini? Bukan itu maksudku. Kamu ke rumah sakit dulu. Uangnya akan kusuruh bagian keuangan transfer. Soal pengobatannya, akan kucarikan jalan. Kok Pak Andi jadi baik sekali ya? Terima kasih, Pak Andi. Dita, ibu dari Nina Sari, bukannya sudah disembuhkan oleh Raka Putra? Kok bisa sakit parah lagi? Iya. Alur penyembuhannya memang hari ini, tapi kamu malah mengunci Raka Putra. Lupa ya? Waduh. Itu sama saja aku secara tidak langsung membunuh ibunya dong. Aku batalkan pengunciannya. Cepat keluarkan dia. Maaf ya, kartu blokir sekali digunakan, tidak bisa ditarik kembali. Saran dari sistem adalah, kamu harus mendapatkan kepercayaan Lina Wijaya, baru bisa dapat alamat Raka Putra yang ada di tangannya. Tapi dia sedang melakukan penandatanganan kontrak dengan penjahat loh. Cepat selamatkan dia. Sistem brengsek. Kalian mau bunuh aku ya? Kontrak ini bisa nggak kita tunda dulu? Minggir. Kalau aku kasih tahu dia ini jebakan, Raka Putra bakal kehilangan lagi satu kesempatan buat nyelamatin cewek. Tapi kalau aku diam aja, cewek ini bakal rugi besar. Itu... Hari ini hari sial, nggak cocok buat tanda tangan kontrak. Mau dorong aku ke Raka Putra lagi. Andi Hartono, kita lihat nanti. Aku nggak pernah percaya hal-hal kayak gitu. Minggir. Sial. Cuman antagonis kecil doang, gue juga antagonis. Levelnya bahkan lebih gede. Hari ini gue lawan racun, pakai racun juga. Kalau kalian bisa tanda tangan kontrak, gue ganti nama. Wah, Ibu Lina memang masih muda dan berani ya. Kalau gitu, ayo kita tanda tangan kontraknya. Andi Hartono, aku lagi urusan bisnis. Ngobrol apaan? Gue setuju belum? Si Jiao, Lina Wijaya itu tunangan gua. Berani-beraninya kamu godain dia. Oh, Tuan Andi ya, salah paham. Salah apaan? Kalau gua bilang kamu godain, ya kamu godain. Gebukin. Ibu Lina, jelasin dong, tolong. Andi Hartono. Jangan pukul terlalu keras. Ibu Lina. Maksudku suruh dia berhenti mukul, bukan suruh jangan mukul terlalu keras. Gua Andi Hartono, preman nomor 1 di kota salju. Siapa yang mau gua gebukin, ya gua gebukin. Lu nggak suka? Udah, berhenti mukul. Aku nggak akan tanda tangan kontrak. Oke, suruh dia minggat. Katakan, ada perlu apa cari aku? Mau minta alamat Raka Putra, mau berobat ke dia. Nggak ada. Kalaupun ada, aku nggak akan kasih tahu kamu. Siti Astuti kamu itu bukannya jago banget ngobatin? Dia nggak ngerjain gua aja udah untung. Nggak dikasih. Gua ini preman paling jahat di kota salju. Tolong dihormati dikit. Udah cukup. Kebanyakan main preman, jadi kecanduan ya. Itu soal pertunangan, udah bilang ke keluargamu belum? Udah. Tanggal 10 bulan depan kan? Maksudku soal batalin pertunangan. Kamu dulu kan selalu nggak setuju buat tunangan. Sekarang aku setuju. Kamu? Karena apa? Suka. Senang. Cinta. Kak,
Jangan main-main denganku. Semua orang di kota salju tahu kamu benci aku. Sekarang aku nggak ganggu kamu lagi. Kita putus saja. Kok susah banget putus hubungan sama kamu? Kamu beneran mau putus sama aku? Mau. Kasih tahu alasannya. Kalau bisa dikasih tahu, udah dari dulu. Masalahnya nggak bisa. Yang paling penting, kamu nggak suka aku. Kamu suka Raka Putra. Aku nggak peduli siapa yang ada di otak bebalmu itu. Selama kamu nggak jujur sama aku nggak terima. Kayaknya kalau aku nggak bikin ulah, kamu nggak bakal tahu rasa. Andi Hartono, mau apa kamu? Main mata sama aku ya. Dulu waktu aku suka kamu nolak-nolak dan pura-pura polos. Sekarang aku udah nggak suka kamu. Kamu malah nempel sendiri ya. Andi Hartono, atur bicaramu. Lembut sekali. Mau tampilin salto ke belakang? Hari ini aku bakal keras sama kamu. Kenapa cewek ini diam aja? Gerak dong, tampar aku sekali selesai urusan. Kalau hubungan kita rusak, pertunangan dibatalkan. Alur cerita yang sempurna. Ngapain nutup mata, Kak? Kamu ngarep apa? Oh gitu, pura-pura jadi bajingan sama aku. Aku nggak termakan gaya begituan. Beraninya cium. Jangan kira aku tidak berani. Kamu yang harus lebih aktif, datang dan cium aku. Jangan tidak tahu diri. Kakak, Kamu. mau apa? Jangan mendekat, karakter kamu kok jadi berantakan. Lambat banget, jadi nggak tertarik lagi. Mulut bilang tidak, hati bilang iya. Bu Lina, saya sudah menyuruh orang untuk menjaga di depan rumah Raka Putra. Ternyata diam-diam sudah mengatur. Sudah tahu dia keras kepala. Gimana ya? Aku ada urusan lain. Duluan ya. Pak Andi, kalau nanti mau latihan berciuman, ingat cari aku ya. Sialan, mau cari untung malah buntung sampai aku ditakut-takuti sama seorang perempuan, Lina Wijaya. Ujung-ujungnya tetap harus minta tolong Siti Astuti. Ada apa sih ganteng? Ibu Nina Sari sakit parah. Aku ingin minta tolong kamu untuk memeriksanya. Kalau tidak segera diobati, mungkin tidak akan bertahan sampai hari ini. Aku kan tidak dekat dengannya. Ngapain harus menolongnya? Ya ampun, terus kamu mau gimana lagi? Bisa saja aku mau menolong orang. Tapi, kecuali kamu menyerahkan saham pabrik obat ke-9-mu kepadaku. Baik, aku setuju. Sepakat. Sepakat. Kamu ini omongannya nggak bisa dipercaya. Cuma seorang sekretaris, pantas kamu berbuat seperti ini? Karena aku suka padanya. Aku mau menikahinya dan menjadikannya istriku. Gimana, sekarang boleh kan? Apa yang kamu katakan itu tulus? Pak Andi mau menikahiku? Tanda tangani saja sih kayak. Beneran mau tanda tangan? Gila, kok diam aja? Liatin kontraknya, lihat aku ngapain. Kok kamu bisa nggak logis banget sih? Mana ada orang ngasih 10 miliar lebih gitu aja? Ini kan yang kamu mau, aduh. Kamu kasih sahammu ke aku mau nyembah kamu juga boleh. Jauh-jauh dari kamu, aku bisa hidup lebih lama. Kamu nggak apa-apa kan?
Apa aku sangat menyebalkan? Nggak sama sekali. Bukannya kamu dari dulu selalu benci sama aku. Sekarang aku mundur. Harusnya kamu senang dong. Aku ubah pikiran. Aku mau kenal kamu lebih dalam. Mulai hari ini, aku bakal selalu bareng kamu tiap hari. Semakin kamu nggak suka sama aku, semakin aku bakal nempel terus sama kamu. Bikin kamu kesel. Kenapa sih? Apa kamu akan bertunangan dengan Lina Wijaya? Mana mungkin aku tunangan sama dia? Aku juga mau hidup lebih lama. Kalau gitu tunangan sama aku aja. Wanita memang merepotkan ya. Seharian ini bro, kepala pusing banget. Jujur aja sama gua. Lo udah ngewain kakak gua dari dulu ya? Waktu itu lo ngapain sih? Pengen tahu banget. Waktu itu kakak lo udah mandi bersih. Terus dia tergeletak di sana siap jadi mangsa gue. Terusin. Muka kakak lo itu loh. Merah sampai ke leher. Tiduran di sana kayak nolak tapi mau. Terus gua? Terus gimana? Gua lihat belakang lo. Kak. Pergi. Oke. Gue salah, jangan dianggap serius. Andi Hartono, sejak kita putus, lo pamer kemana-mana. Bilang lo udah ngewein putri keluarga Slamet. Terus? Enak banget ya. Bikin bangga. Gue gak pernah pamer kemana-mana kok. Cuma pura-pura aja. Halo, Hendra Pratama. Bukannya lo bilang pengen traktir gue terus? Gimana kalau hari ini? Kebetulan gue ada waktu. Jangan, lo gak boleh makan sama Hendra Pratama. Lo juga gak boleh deket-deket sama dia. Lo pikir lo siapa beresin urusan gue? Sialan, Hendra Pratama itu juga antagonis. Masalahnya, hari ini Raka Putra gak kerja. Dia itu orang jahat, dia punya niat jahat. Memangnya di dunia ini ada orang yang lebih jahat dan brengsek dari lo? Pokoknya hari ini lo gak boleh ketemu dia. Besok, lo ngapain aja gue gak peduli. Kenapa gue harus dengerin lo? Selama bertahun-tahun ini, gue selalu nungguin lo. Tapi gue gak nyangka, di mata lo, gue ternyata sama sekali gak berharga. Sehina ini. Berharga? Lo itu sangat berharga. Dewi, janji sama gue. Jangan ketemu dia, oke? Pak Andi, kamu baik-baik saja? Pergi. Cari tahu jejak Hendra Pratama. Pak Andi, Nona Dewi sudah memperlakukanmu seperti itu. Kenapa kamu masih mau membantunya? Kamu tahu apa? Kalau aku tidak pergi menolongnya, kehormatan seorang gadis akan ternoda oleh sampah masyarakat itu. Dewi, hari ini kamu bisa datang. Aku sangat senang sekali. Harus minum 1 gelas lagi. Aku isikan untukmu. Ayo. Ayo minum. Aku tidak bisa minum lagi. Ah, tidak apa-apa. Cuma 1 teguk. 1 teguk. Ayo, habiskan ini. Seret dia dan hajar. Kalau sampai mati, tanggung jawabku. Seret dia dan hajar. Kalau sampai mati, tanggung jawabku. Kalian mau apa? Ayo pergi. Apa? Kak Andi, tolong aku. Jangan pukul, jangan. Tidak. Kalau terang-terangan, terserah mau apa saja. Tapi kalau sembunyi-sembunyi, sobat, jangan manfaatkan keadaan orang yang sedang susah. Kamu. Tolong aku.
Kakak, kamu ini sedang menggoda aku untuk berbuat kejahatan. Andi Hartono, kamu mainnya keterlaluan ya. Kepada Kak Dewi pun kamu berani pakai cara-cara rendahan seperti ini. Kamu? Apa otakmu bermasalah? Kalau aku benar-benar punya niat padanya, buat apa aku memanggilmu ke sini? Pergi. Jangan dapat untung malah sok suci. Jauh-jauh darinya. Kak Dewi, tahan sebentar ya. Aku akan membantumu dengan akupunktur. Masih lihat? Silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Selamat, Tuan Rumah. Tokoh utama Raka Putra telah dibebaskan. Tapi semua pekerjaannya sudah aku yang kerjakan. Bagaimana dia bisa pamer di depan wanita nanti? Tidak, tidak. Harus segera membatalkan pertunangan dengan Lina Wijaya. Tuan Muda, waktunya berangkat. Tuan Muda, organisasi mengirim perintah. Meminta Tuan Muda segera menyatukan 4 keluarga besar. Aku sudah mencret seharian semalaman. Memang sudah waktunya jalan. Jadwal hari ini apa? Pak Budi, pertunangan aku dengan Lina sebenarnya. Tuan, ada Tuan Muda Raka yang ingin bertemu. Katanya ada proyek besar ingin dibicarakan dengan Anda. Raka Putra datang, lebih baik kabur saja. Batalkan pertunangan lain kali saja. Andi, kamu tunggu sebentar. Aku akan kembali sebentar. Pintu belakang rumah kalian di mana? Kamu pergi dulu. Hari ini senggang sekali ya, datang cari aku untuk latihan. Belum mulai latihan, mau kemana Andi? Apa? Apa maksudnya cari kamu latihan? Lupa, pura-pura lupa. Jangan mendekat aku masih harus cari Dewi Slamet dan ngobrol dengan Siti Astuti. Mau ikut nggak? Boleh. Makin lama makin seru. Apa bagusnya? Kamu tidak seperti mereka yang bisa menghiburku. Tolongin dong, kita semua kan orang kaya, cari hiburan lain saja. Jangan ganggu aku lagi. Andi Hartono, dasar brengsek. Bapak Raka, hanya 30 detik. Kalau tidak ada informasi penting, saya akan mengantar tamu keluar. Bapak Budi, sepertinya Bapak belum tahu apa-apa. Keluarga Bapak sudah sampai di titik kritis yang menyangkut kelangsungan hidup. Bapak Raka, hargai waktumu. Kali ini, grup Kian Feng kalau bekerja sama dengan Joko Susanto akan kehilangan semua dananya. Keluarga Bapak mungkin tidak akan pernah bangkit lagi. Tepat 30 detik. Antar tamu. Bapak Raka, silakan. Bapak Budi, proyek Joko Susanto itu, kalau Bapak perhatikan isinya, pasti akan menemukan masalah. Keluarga Bapak akan menghadapi krisis besar yang akan menghancurkan. Jujur saja, masalah yang kamu sebutkan itu sudah diselesaikan oleh menantuku, Andi Hartono. Sudah beres. Bahkan dia sudah menghajar Joko Susanto itu. Andi Hartono, dasar. Berani-beraninya kau merebut pekerjaanku. Aku sudah mengerjakan semua tugas Raka Putra. Kalau ketahuan dia, apa masih ada jalan keluar? Itu Citra Dewi. Pak Andi, Anda tidak apa-apa? Bagaimana kalau saya pijit untuk Anda? Pelan-pelan. Pak Andi, ada seorang Bapak Raka di luar yang mencari sekretaris Nina. Raka Putra datang mencariku. Nanti biarkan dia membawa Nina Sari pergi, menyembuhkan penyakit ibunya. Mereka berdua bisa secara alami menjadi pasangan. Sebenarnya Pak Andi sedang memikirkan apa? Sebelumnya bilang akan menikahiku. Suruh dia masuk. Baik. Kamu jangan terlalu dekat denganku. Berdiri di sana. Pak Andi, apakah ada yang tidak beres dengan pekerjaan saya? Katakan, saya akan perbaiki. Jangan menangis. Berdiri tegak. Kak Raka, kenapa Anda datang sendiri? Saya mencari Nina. Kalau begitu silakan bicara. Nina,
Kemarin dulu sengaja pulang untuk memeriksa kitab kuno. Penyakit ibumu sudah saya pahami. Hari ini saya datang untuk mengobati penyakit ibumu. Bagus sekali. Kak Raka sudah datang menjemputmu. Kalau begitu cepatlah pergi. Saya akan menyuruh keuangan memberikanmu gaji 2 tahun di muka. Pulang dan temani ibumu dengan baik. Sekalian cuti pernikahan, cuti tahunan, ambil semuanya sekaligus. Hari ini Andi sangat bijaksana ya. Nina, ayo kita pergi. Kak Raka, niat baikmu saya hargai. Penyakit ibuku sudah hampir sembuh oleh Ibu Siti. Saya tidak akan meninggalkan grup Dasheng. Apalagi meninggalkan Anda, Pak Andi. Bukan. Apa ada yang salah dengan analisis alur ceritaku ini? Kenapa satu persatu tidak mengikuti alur cerita? Suruh pergi, ya pergi saja. Raka Putra sudah datang menjemputmu. Aku juga setuju, bahkan memberimu uang. Penyakit ibumu pasti bisa disembuhkan. Lagi pula, posisimu di grup wanita juga tidak rendah. Mau apa lagi? Grup wanita? Andi Hartono, makanan boleh sembarangan tapi omongan tidak. Aku dan Nina Sari hanya teman. Aku hanya menganggapnya sebagai... Adi. Aku tahu. Aku terlalu emosi. Maaf ya. Tapi Pak Andi... Nina Sari, kamu dipecat. Pak Andi, kumohon, jangan pecat aku. Penyakit ibu butuh biaya. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Penyakit ibumu akan aku obati, asalkan kamu mau berhenti kerja. Pak Andi, apa kamu sangat membenciku? Siapa bilang dia mau berhenti? Kamu ikut campur apa? Bu Siti, tolong aku. Tenang, dia tidak berani memecatmu. Apa yang tidak berani kulakukan? Aku, Andi Hartono, dalam bertindak selalu mengikuti kata hati, tidak peduli dengan orang lain. Oh ya? Andi Hartono, keren sekali kamu. Raka Putra punya kemampuan bela diri luar biasa, dan dia ingin sekali menghajar aku. Jangan sampai memprovokasi orang nekat ini. Kalau kamu mau memecatnya juga boleh. Kalau begitu, aku akan beritahu Raka Putra tentang apa yang kamu lakukan padaku. Apa yang kulakukan? Padamu? Aku sama kamu. Ngapain aja? Ya terserah aku mau bilang apa dong. Dia tahu kalau Raka Putra itu titik lemahku. Aku bilang aja. Kamu ngecap aku, meraba aku, kasih obat ke aku, lalu merampas keperawananku. Bukan cuma sekali, berkali-kali. Aku juga bilang kamu mukul aku, marahin aku, ancam aku, suruh aku pakai stocking dan joget kayak gini buat kamu. Aku juga bilang. Udah, jangan lanjutin. Kakak Raka, kamu tahu nggak Pak Andi ngapain aja sama aku? Kemarin dia kasih aku obat, abis minum itu badan jadi panas sendiri, nggak bisa dikontrol. Dia juga ajak aku ke... Andi Hartono, kamu ngapain sama Siti? Enggak. Kakak dasar bangsat. Aku? Salah omong. Aura penguasanya bisa dikit dikurangin nggak? Obat yang aku kasih itu buat obat diare. Terus aku antar dia ke klinik kecil, pintar banget nanganin diare. Mbak, kalau kamu terus-terusan kayak gini, aku beneran bisa mati di sini hari ini. Kalau gitu, Nina Sari. Nggak dipecat. Kamu juga nggak boleh usir dia. Harus biarin dia tetap di sampingmu, jadi sekretaris kamu. Sekretaris seksi mana yang aku pegang? Urusanmu apa sih? Urusan orang lain aja kamu ikut campur, mau dapat apa? Intinya, setuju nggak? Kakak Raka. Kemarin Pak Andi sama tubuh aku. Tunggu dulu. Jangan nangis dulu. Nina, sekarang aku secara resmi tarik kembali keputusan untuk memecat kamu. Kerja yang baik. Aku percaya sama kamu. Terima kasih Pak Andi. Andi Hartono, kamu ngapain sama tubuh Siti? Bicara. Andi Hartono. Apa yang kau lakukan pada tubuh Siti Astuti? Katakan. Aku cuma bercanda dengan Andi Hartono. Urusanmu apa? Bukan aku. Aku ada hal yang ingin dibicarakan berdua dengan Andi Hartono. Kalian keluar dulu. Keluar. Aduh, keluar. Sangat pasif. Kalau begini terus, cepat atau lambat pasti hancur. Selamat, tuan rumah berhasil bertahan sampai hari ketiga. Hadiahnya adalah kitab ilmu bela diri ksatria. Bukan. Adalah kartu pengalaman ilmu raja kematian tak bergerak. Anda memiliki 1 kali waktu tak terkalahkan. Dapat mempertahankan diri dari semua serangan fisik. Sekuat itu? Sekadar informasi tambahan, setiap kali Anda merugi 10 miliar di sini, dapat ditukarkan dengan bonus 100 juta dalam kehidupan nyata. Tapi jangan main-main. Kalau tidak, akan dinyatakan gagal dalam misi ini. Katanya Raka Putra ingin mencaplok 4 keluarga besar. Kalau begitu, aku akan membuat keluarga Andi terus merugi, sampai jadi keluarga kelas 2. Kalau begitu alur cerita utamanya, bukankah aku tidak akan terlibat lagi? Bisa menghasilkan uang di dunia nyata, sekalian bertahan sampai akhir cerita.
Memang diriku, biar kulihat proyek mana yang akan jadi sasaran kebocoran dana besar. Ini dia. Tuan Muda, Andi Hartono itu berulang kali merusak rencana Anda. Bagaimana kalau langsung saja kita bunuh dia? Kau mengajari aku bagaimana bertindak. Bawahan tidak berani, hanya saja melihat Tuan Muda selalu dirugikan. Bawahan merasa tidak rela. Situasinya memang sedikit berbeda dari perkiraan. Entah mengapa, setiap kali bertemu Andi Hartono ini, aku selalu merasa perkembangan kejadiannya agak aneh. Kalau begitu, apakah Tuan Muda berencana mulai dari keluarga Andi? Keluarga Andi itu cuma semut kecil. Tunggu aku melahap keluarga Budi dulu. Budi Wijaya sudah masuk perangkap. Apa sih yang ada di pikiranmu? Proyek kawasan kumuh itu bisnis yang pasti rugi. Kamu langsung masukkan 4,9 miliar ke sana. Sepertinya kamu memang sengaja mau mempertaruhkan semua uang tunai keluarga kami habis-habisan ya? Andi Hartono tidak akan melakukan bisnis yang merugi. Apalagi Siti Astuti dan Dewi Slamet juga menginvestasikan modal besar untuk ikut. Keluarga kami tidak boleh tertinggal. Kamu memang sudah bulat tekad untuk melawan saya. Saya sudah menandatangani kontrak dengan pemerintah kota. Uang ini harus kita ambil. Cukup. Raka Putra sudah setuju untuk membawa investasi 5 miliar ke Cianfong untuk proyek hiburan kota. Saya sudah memutuskan untuk mengadakan rapat direksi minggu depan, mengangkat kembali Raka Putra sebagai presiden grup Cianfeng. Sedangkan kamu, jadi wakilnya saja. Ayah! Apa yang ayah katakan? Pas sekali kamu datang. Kamu pergi dulu. Pak Budi, sebenarnya saya datang hari ini ingin membicarakan tentang saya dan Lina. Cukup. Jangan kira dengan menyuruh Lina mengalokasikan dana semua ke proyek kawasan kumuh itu, lalu kamu bisa dengan mudah mengendalikan saya. Kuberitahu kamu, saya sudah memutuskan untuk mencopot dia dan mengangkat Raka Putra sebagai presiden grup Cianfeng. Ingin menjodohkan? Mimpi! Tidak jadi dijodohkan tidak apa-apa, tapi mengusirnya dari Cianfeng apa bedanya dengan membunuhnya? Ini kan jerih payahnya. Kalau karena proyek kawasan kumuh ini, berapapun yang kalian investasikan tanggung jawab saya. Kalau untung, kalian bagi. Kalau rugi, saya yang tanggung. Cuma omong doang. Asalkan Pak tidak menyakiti Lina, saya langsung transfer uangnya. Direktur Lee transfer 10 miliar ke rekening grup Cianfeng. Ternyata, kamu memang seorang yang romantis. Direktur Lee, ubah sedikit. Transfernya langsung masuk ke rekening pribadi Lina Wijaya. Kamu kaya sekali ya. Beli aku juga dong. Apa katamu? Kamu kaya banget. Beli aku juga dong. Kamu bilang apa? Kenapa? Kamu udah nggak tertarik sama aku lagi? Enggak apa-apa. Kamu ngejar aku selama 3 tahun. Sekarang giliran aku yang ngejar kamu. Uang ini, anggap aja aku pinjam. Nanti kalau aku udah punya uang, pasti aku bayar. Sial. Benar-benar kacau. Ketemu Lina Wijaya lagi, cuman dapat malu. Kamu nggak punya mata. Kamu siapa? Yang nabrak aku kan kamu. Berani-beraninya kamu marahin orang. Nabrak orang itu hal biasa buat kami. Marah-marah juga gampang banget. Dan lagi, aku juga suka mukul orang. Bambang Besar, salah satu dari 4 Raja Langit Raka Putra. Kekuatannya sangat hebat. Tokoh yang baru muncul di pertengahan cerita. Kok bisa muncul secepat ini? Mukul aku? Berani kamu? Pacarku itu Andi Hartono, putra keluarga Andi. Di kota salju cuma dia yang bisa nindas orang. Nggak ada yang berani nindas dia. Apalagi pacarnya. Berdiri. Cewek ini kelihatannya enak ya. Wajahku cantik ada hubungannya sama kamu? Lihat wajahmu yang jelek ini. Lihat sekali bisa muntah 3 hari. Lain kali kalau ketemu cewek, menjauh. Si jelek. Gadis kecil yang galak. Aku suka. Beberapa orang ini susah diajak damai. Kita pergi dulu. Kalau mau pergi, kamu aja yang pergi. Kalau mereka nggak minta maaf, urusan ini belum selesai. Oke, lain kali kita kontak.
Dasar cewek kecil, ikut aku, kita bersenang-senang. Lepasin aku. Kak Andi, tolongin aku. Bambang besar. Lepasin tangannya. Lepaskan tangannya. Kamu kenal aku? Siapa gerangan Tuan? Dasar bodoh bisa-bisanya bertanya siapa aku. Aku. Saudara muda ini boleh tahu nama Anda? Apakah kita pernah kenal sebelumnya? Aku ini dewa perang sejati. Kamu siapa? Berani menyamakan diri dengan aku? Bambang besar, aku tanya satu hal. Masih ingat tidak tujuanmu datang ke negeri utara untuk apa? Sudah lupa semua ya? Jangan-jangan Tuan ini adalah... Diam, dasar tolol. Katakan padaku untuk apa kamu datang ke negeri utara? Selesai. Ini jelas-jelas sang pemuda itu aku malah menggoda wanita sang pemuda. Cepat minta maaf. Aku hampir mati ketakutan. Bicara. Bersatu sang pemuda menyatukan negeri utara. Kamu benar-benar berani mengatakannya. Mohon sang pemuda tenang. Panggil aku Pak Andi. Dasar bodoh. Ya sang pemuda, bukan Pak Andi, aku salah. Mohon Pak Andi mengampuni. Tolong Pak Andi, kasihani kami. Kalian beresin barang-barang. Dari mana datangnya? Balik ke sana. Jangan ganggu urusan pentingku. Saya tahu salah. Tolong Pak Andi kasih saya kesempatan lagi. Mulai sekarang di kota salju harus sopan dan beradab. Kalau tidak, tulang-tulang kalian akan kuhancurkan dan kuberi ke anjing. Mengerti? Ya, saya tahu salah. Minta maaf. Bagaimana kalau saya suruh mereka membungkuk 100 kali untukmu? Saya yang salah, saya pantas mati. Nona yang baik hati dan lapang dada, maafkan kami untuk kali ini saja. Sudah cukup. Mereka para lelaki dewasa berlutut di sini sangat memalukan. Sudahlah, ayo pergi. Ayo. Pak Bambang, kamu baik-baik saja? Hati-hati di jalan, Pak Andi. Ayo, bos. Hari pertama datang, sudah menyinggung Raka Putra. Ini bisa dibilang kita berjasa, kan? Bagaimanapun juga, kita juga membantu Raka Putra pamer sekali. Beberapa tamparan ini membangun hubungan dekat antara saya dan Raka Putra. Iya. Pak Bambang, orang itu langkahnya goyah, tidak terlihat seperti orang yang bisa silat. Benarkah itu Raka Putra? Andi, hari ini saya panggil kamu ke sini sekedar memberitahu. Janji pertunangan kamu dengan Lina tidak bisa dipenuhi. 100 miliar yang sudah dijanjikan uangnya belum masuk ke rekening saya. Saya, Budi Wijaya, tidak akan melakukan bisnis yang merugikan. Baik, saya serius dengan kamu. Saya tidak menakut-nakuti. Paman Budi, orang dari konsorsium sudah datang. 5 miliar hari ini bisa ditransfer ke rekening grup Qian Feng. Bagus, kalau begitu situasi sedang dalam kendali saya. Antarkan tamu. Baik, kebetulan saya masih ada urusan di rumah. Saya pamit dulu. Jangan antar, tidak usah antar. Berdiri. Ada apa lagi? Tolong saya. Dia juga cukup kasihan. Ayah kandungnya memperlakukannya seperti pohon uang. Raka Putra juga terang-terangan ingin menelan Qian Feng. Kalau saya pergi, dia harus menghadapi kudeta sendirian. Saya sungguh ada urusan. Logika. Harus logis, tindakan gegabah akan membunuhmu. Kakak Raka, saya ingin bicara denganmu. Saya tahu maksudmu apa, tapi saya beritahu kamu, Qian Feng akan saya telan. Lina Wijaya juga cepat atau lambat akan menjadi mainan di telapak tangan saya. Konsorsiummu di mana? Berani tidak memperkenalkan mereka? Boleh saja.
Andi Hartono, otakmu kemasukan air apa? Dia nangis ya biarin aja, ngapain kamu kasihan? Nah sekarang jadi begini, langsung berhadapan dengan Raka Putra. Ini namanya cari mati. Kenapa? Menyesal? Nggak kok. Andi Hartono, bukannya kamu bilang sudah nggak suka Lina Wijaya lagi dan suka aku? Sekarang gimana ini? Kapan aku bilang suka kamu? Terus waktu aku pakai seragam, kenapa kamu lihat aku dengan mata mesum? Cewek cantik manapun yang pakai seragam, aku pasti lihat dengan mata mesum. Tahu, aku lihat cewek-cewek nari di HP, bisa seharian nonton. Ada masalah? Bukannya dulu kamu nggak suka Andi, sekarang kok rebut tunanganku? Jangan panggil dia dengan sebutan mesra begitu. Papamu saja bilang mau batalkan perjodohan. Sekarang Kak Andi sudah jomblo. Semua orang punya kesempatan. Kamu bilang, apa dia punya kesempatan? Di dalam mobil panas banget ya. Dasar cewek ini, makan apa sih tumbuhnya? Semua dagingnya numpuk di sini ya. Aku bisa pakai seragam. Dia paling suka lihat cewek pakai seragam sambil nari. Betul kan Kak Andi? Andi, stocking hitamku. Cantik nggak? Kaos kaki hitamku bagus nggak? Bagus. Bukan, kamu kok jadi begini juga? Bukan kalian. Kalian mau ngapain sih? Buka-buka baju, tarik-tarik rok. Ini mau apa? Bukan urusanmu, duduk manis aja. Aku belum pernah punya pacar sama sekali. Masih perawan. Dia paling suka cewek imut lugu. Betul kan Andi? Keras-keras amat suaranya. Jaga image dikit dong. Kaos kaki putih bikin kletek-kletek. Kaos kaki hitam bikin nyawa melayang. Kelucuan nggak ada artinya di depan keseksian. Sial, mimisan lagi. Aku mau turun. Biarin gue mati aja. Ah! Aku mohon, lepaskan aku. Boleh nggak? Cepat banget datangnya. Nggak bisa. Ini benar-benar cari mati. Aku harus buru-buru kabur. Raka Putra. Pak Andi. Bambang besar. Ini dia cukong yang dicari Raka Putra. Sial. Aduh, gue kayaknya mau mati nih. Si gede. Kamu kelihatan familiar ya? Itu tadi cuma salah paham. Kenapa dia kenal Andi Hartono? Kalau jujur mati. Kalau ketahuan juga mati. Sekarang cuma bisa terus pura-pura jadi Raka Putra. Manfaatin si besi ini, baru bisa selamat. Dasar. Bapak Bambang, izinkan saya perkenalkan. Ini Lina Wijaya, CEO Eksekutif Grup Cianfong kami. Nona Lina. Memang cantiknya luar biasa. Masih muda sudah sukses ya, Ra. Pak Andi, memang selera Anda luar biasa. Bapak Bambang terlalu baik. Bapak Bambang, proyek taman hiburan ini sudah Anda pahami kan? Langsung tanda tangan dan transfer saja. Bagaimana menurut Pak Andi? Menurutku proyek kawasan kumuh itu lebih bagus. Bisa diinvestasikan. Kalau begitu, saya akan investasi. Tunggu dulu. Bapak Bambang, kedatangan Bapak ke kota salju kali ini pasti ada yang menyuruh, ya? Sial, orang ini tahu kalau aku ada hubungannya dengan Raka Putra. Bukan, saya cuma datang untuk investasi. Proyek kawasan kumuh apa itu? Kamu tahu? Kamu tahu apa yang terjadi? Nggak tahu. Nggak tahu berani tanda tangan? Berani dong. Saya percaya sama Pak Andi. Saya cuma percaya dia. Tujuan Anda kesini kan untuk investasi taman hiburan, bukan kawasan kumuh yang bikin rugi itu. Kamu mau ngatur aku. Dasar, lu salah orang. Mulutmu ada wasir ya. Berani sekali bicara seperti itu padaku. Pak Bambang, aku tidak suka basa-basi. Langsung saja, kontrak ini bisa ditandatangani hari ini? Bisa. Transfer dan tanda tangan. Langsung selesai. Efisiensiku memang tinggi. Bisa apa kamu? Kamu tahu apa yang terjadi? Kamu ngomong sama siapa? Aku sudah lama menahanmu. Ulangi lagi. Bocah kurang ajar. Hari ini aku datang dengan tugas. Kalau bukan karena harus membantu Raka Putra pamer, sudah lama aku seret kamu keluar dan hajar habis-habisan. Minggir sana. Kamu buka mata anjingmu itu dan lihat baik-baik. Aku ini Raka Putra yang asli. Bocah, mau pura-pura jadi orang penting? Setidaknya intip cermin dulu. Lihat kan, ini baru Raka Putra.
Dikelilingi wanita, pamer tanpa terlihat, lalu lihat dirimu, bau miskin melulu. Masa mau jadi Raka Putra, pulang sana makan tai. Lihat, dia bisa silat. Itu penyamaran Raka Putra. Semakin penting seseorang, semakin harus bertindak nyeleneh, ngerti? Kalau dia bertindak, kamu akan hancur lebur dalam sekejap. Kamu ini? Aku sialan. Pak Bambang? Sudah selesai belum? Aku menyuruhmu datang untuk ngobrol sama orang bodoh. Siapa yang kamu sebut bodoh? Diam kau. Diam kau. Maaf Pak Hartono, kami akan segera menandatangani kontrak. Besok pagi pergilah sendiri ke grup Dasyeng dan tanda tangani kontrak dengan penanggung jawabnya. Buang-buang waktu saya saja. Baik-baik. Anak kecil. Nanti setelah aku selesai menandatangani kontrak, baru aku balik untuk menghabisi kamu. Bambang besar si bodoh ini. Bisa-bisanya tidak bisa membedakan siapa tuannya. Hanya keluarga Lina. Mengapa harus repot-repot seperti ini? Hamba akan merebutnya kembali untuk Raka Putra. Yang aku inginkan adalah keluarga Lina tunduk sepenuhnya padaku. Dan dengan rela hati menghasilkan uang untukku. Lina Wijaya harus jadi milikku. Hamba tidak mengerti hal-hal seperti ini. Jika ada yang bisa hamba lakukan, Raka Putra perintahkan saja. Aku punya satu rencana. Yang bisa mengubah keadaan. Ketahuan. Kamu juga bisa menyadap. Soal ini cepat atau lambat akan terbongkar. Bahkan jika Raka Putra tidak mengusikku, Bambang besar pasti akan datang mencariku. Kalian semua pergi saja. Dipakai lalu dibuang, begitu? Aku tidak mau pergi. Aduh mbak, bisa tidak kalian menjauh dariku? Lakukan apa yang harus kalian lakukan, turun dari mobil. Kalau mau pergi, kamu yang pergi. Ini mobilku. Raka Putra. Raka Putra. Kamu. Mau apa? Tenang, aku tidak mau nyawamu. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Wajahmu kutitip dulu. Setelah si bodoh itu mentransfer 5 miliar, setelah itu... Kamu mau apa? Bisa kita bicarakan baik-baik. Aku kasih kamu 5 miliar. Diam kau. Hanya menukar wajahmu dengan wajah yang master untuk sementara waktu. Ya. Maaf, penasihat. Aku tidak menyangka Andi Hartono begitu licik. Sengaja membuatku salah mengenali Yang Master. Kalau masih gagal lagi, aku akan datang dengan membawa kepalaku. Sial. Malu sekali. Pak Bambang, jangan-jangan si Raka Putra itu baru Yang Master yang sebenarnya? Andi Hartono, kau bajingan. Berani-beraninya mempermainkanku. Aku pasti akan membunuhmu. Tempat apa ini? Tidak. Aku tidak bisa menunggu mati di sini. Ya, kartu teleportasi. Aku teleportasi. Kotor, Raka Putra, pergi sana. Ini aku Andi Hartono loh. Ini aku Andi Hartono. Cepat pergi, aku panggil orang ya. Aku benar-benar Andi Hartono, Raka Putra yang gantiin wajahku. Jangan pukul, jangan. Kamu ulang tahun tanggal 8 bulan 5. 3 tahun lalu, aku pernah nembak kamu. Waktu itu kamu guyur aku anggur merah dan suruh aku pergi. Selama 3 tahun ini, tiap tahun aku ngasih kamu mawar. Soalnya itu bunga favorit kamu. Kamu benar-benar Andi Hartono? Kalau gitu sekarang di dalam hati pikirkan sesuatu diam-diam. Cepat, nanti aku laporkan ke polisi.
Dasar. Aku mau narik handukmu, terus tekan kamu di kasur dan memukul pantatmu. Aku ingin menarik handuk mandimu, lalu menindihmu di kasur dan memukul pantatmu. Benar-benar kamu. Aduh, bener-bener manjur. Kamu tidak akan tahu apa yang sedang kupikirkan, kan? Itu jangan kamu urusi dulu. Kenapa wajahmu bertukar dengan Raka Putra? Aku sulit menjelaskannya padamu. Intinya, aku bertukar wajah dengan Raka Putra. Bu Lina, Pak Andi datang mencarimu. Dia datang cepat sekali. Suruh dia tunggu di ruang rapat. Aku segera ke sana. Bu Lina, Pak Andi, Bapak Bambang sudah sampai. Aku sudah pikirkan, lebih baik berinvestasi di proyek kasino, lebih terjamin. Bapak Bambang, ayo kita tanda tangani kontraknya. Bisa dibicarakan, melihat wajahmu. Cepat, aku buru-buru. Kamu lihat baik-baik, akulah gurumu Andi Hartono. Guru ya, kalau begitu ajarilah lagi ilmu telapak tanganku. Kamu ini... Kodo? Guru. Kok akhirnya pinter juga ya? Berkat peringatan penasihat, baru sadar aku tertipu orang licik ini. Untungnya aku cepat sadar. Untuk menebus kesalahan. Bagus, Asisten Han. Bawakan kontrak proyek kawasan kumuh untuk dia, suruh dia tanda tangan. Diam saja ngapain? Dengarkan perintah Pak Raka. Siap. Oke, urusanmu selesai. Pulang saja. Hamba mohon diri. Wajahmu sudah pulih. Memang wajah sendiri yang enak dilihat. Ternyata cuma perlu melumpuhkannya. Ilmu sihirnya akan hilang. Apa rencanamu selanjutnya? Raka Putra tidak akan tinggal diam. Kita hadapi saja saat waktunya tiba. Hidup tanpa mimpi sama seperti ikan asin. Wah, rumahnya megah sekali. Raka Putra, kau... Kenapa aku bisa pulih secepat ini ya? Karena aku punya pil pemulih tulang. Apa maumu? Aku mau kau. Tarik kembali 50 miliar untuk kawasan kumuh itu. Cabut, investasikan ke proyek hiburan. Uangnya kau pakai, keuntungannya untukku. Bagaimana? Sorot matamu bagus. Tapi, di hadapanku, sampah tetap sampah. Bagaimana kalau kau jadi anjingku saja? Nanti aku yang lindungi kau. Kalau aku tidak setuju, Kau akan setuju. Pikirkan keluargamu. Ayahmu, ibumu. Kau punya adik laki-laki kan? Aku tak perlu mengotori tanganku sendiri untuk membuatmu kehilangan keluarga. Pikirkan baik-baik. tak bisa melawan langsung dengan binatang seperti ini. Tenangkan dia dulu. Baik. Aku setuju. Ingat, jangan main-main, atau kuhilangkan seluruh keluargamu. Tolong tanda tangani kontrak jaminan ini. Uang yang kalian investasikan ke proyek kawasan kumuh, aku yang tanggung. Aku sekarang dalam situasi buntu. Beberapa cewek ini harus dijauhkan dariku. Jangan sampai mereka ikut kena getahnya. Kamu mau apa? Andi, terima kasih. Aku peringatkan kamu, jangan macam-macam. Kamu gila ya?
Kalian ini ngapain sih? Lomba? Kamu pikir aku nggak sebaik Lina ya? Enggak kok. Kamu mau apa lagi? Andi. Hari ini kamu berutang budi besar sama kakak loh. Oke. Nggak mau tanda tangan ya? Pergi sana semuanya. Aku lihat kalian para cewek ini langsung sebel. Kamu mau apa lagi? Bikin mesin. Berjuang habis-habisan. Raka Putra, aku nggak akan biarkan kamu menyakiti keluargaku. Dan orang-orang yang kusayangi lagi. Mau ganggu keluargaku? Tanya dulu aku setuju atau enggak. Dengar baik-baik Raka Putra. Kota salju adalah wilayahku, Andi Hartono. Jangan bermimpi merebutnya. Semua yang pernah bilang hal seperti itu di depanku, sekarang sudah mati. Maaf ya, orang-orang yang kamu sebut itu aku nggak kenal satupun. Bambang besar. Keluar dan kerjakan tugasmu. Bodoh, kamu masih belum sadar siapa Raka Putra. Buka matamu yang buta ini dan lihat, dia bisa ilmu bela diri nggak sih? Jadi takut? Dia palsu. Silakan gunakan jurus terkuat seumur hidupmu untuk menyerang kami berdua. Coba saja, pasti ketahuan. Ide bagus. Kalian berdua, siapa yang duluan? Dia duluan. Aku takut sama kamu. Tuan, Anda baru saja memakai pil pemulih tulang, energi dalam Anda kurang. Kalau sekarang harus menahan pukulan. Mungkin... Diam, kamu takut orang lain nggak tahu ya? Hari ini akan kuperlihatkan pada kalian seperti apa kekuatan seorang Raka Putra. Dalam kondisi tubuh terluka, kamu masih bisa menahan pukulanku, itu pasti ilmu pertahanan Raja Singa milik Raka Putra. Betul. Giliranmu. Cuman ini? Nggak nyangka kan, gue punya kartu uji coba Raja Singa. Kalau nggak, hari ini pasti tamat. Tuan Raka, Andi Hartono ternyata juga pakai jurus Raja Singa. Kelihatannya, kekuatannya lebih dalam dari Tuan. Kamu ini pengawal gue atau juru kampanye Andi Hartono? Sekarang tahu siapa Tuan Muda yang asli. Hamba menghadap Tuan Muda. Tuan Muda, ilmu silat Anda luar biasa. Hamba sangat mengagumi. Dasar kau. Tuan mau kabur sambil ada kesempatan, hamba ikut Tuan. Hajar dia sampai mati. Tuan, hamba duluan. Raka Putra serahkan pada saya. Jangan lari. Raka Putra, kau adalah anak keberuntungan. Gue juga orang pilihan langit. Siapa tokoh utamanya belum tentu. Pertunjukan bagus. Masih di belakang. Hamba menunggu Tuan Muda. Duduk-duduk, jangan sungkan. Terima kasih Tuan Muda. Tuan, ini untuk kalian. Mobil mewah dan rumah mewah. Ditambah gaji bulanan 500.000. Cukup nggak? Cukup, lebih dari cukup. Gaji tahunan saya di organisasi cuma 150.000. Tapi, saya mau kamu pindah aliran. Tuan Muda, maksudnya apa? Aku bukan tuan mudamu, aku Andi Hartono. Yang dulu pernah kau hajar beberapa kali, si Raka Putra itu. Dia baru. Kau menganggapku bodoh? Gue bunuh kau. Gue bunuh lo. Coba hitung, berapa kepala yang lo punya? Bunuh gue, lo bisa hidup? Organisasi besar nggak bakal biarin lo pulang hidup-hidup.
Sekarang lu cuma punya dua pilihan. Pertama, bunuh gua, terus kabur jadi buronan. Kedua, keluar dari organisasi besar itu, ikut gue. Selama gue masih hidup, gue pasti nggak bakal ngecewain lo. Tuan muda adalah anak yang terberkati nasibnya. Lo mustahil bisa ngalahin dia. Anak terberkati apaan sih? Gue ini orang pilihan langit. Selama di kota salju, siapa yang menang? Hari ini gue kasih tahu jelas-jelas di sini. Selama Andi Hartono masih ada dia, Raka Putra, mustahil bisa menguasai kota salju. Minum dulu gelas ini, mulai sekarang kita hidup dan mati bersama. Membangun kerajaan bisnis bersama. Baik. Kiri kanan juga mati. Mulai hari ini, Bambang Besar ikut lo. Pak Andi, ada kabar baik. Pemerintah kota kasih kita sebidang tanah sebagai kompensasi proyek permukiman kumuh. Nilainya 5 miliar. Kok malah dikasih subsidi? Selamat Pak Andi. Ada apa lagi? Video kita menghancurkan bahan obat kadaluarsa jadi trending. Harga saham grup Dasyeng melonjak, naik lebih dari 80 miliar. Waduh. Sekarang 50 miliar nggak jadi rugi, malah untung lebih 80 miliar. Ini namanya kerja sia-sia dong. Di dunia nyata nggak dapat duit sepeser pun. Bapak Andi baru dapat kabar, rumah proyek permukiman kumuh sudah dipesan habis. Bapak Andi, kita untung besar. Selamat Pak Andi. Selamat Pak Andi. Pak Andi, kenapa Pak Andi? Bangun Pak Andi, Pak Andi. Sia-sia saja. 500 juta rupiah. Habis semua. Andi, anggap saja Budi memohon padamu. Kasih kami keluarga Budi jalan hidup. Apa maksudmu? Kali ini kau menang, tapi bagaimanapun juga keluarga kami punya nilai. Tolong Budi sekali ini. Keluarga kami akan mengikuti semua perintahmu. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti omonganmu. Andi, jangan main tebak-tebakan lagi. Kali ini aku yang kalah. Mau aku berlutut, aku bersujud juga boleh. Aku berlutut. Aku mohon, kumohon. Kau masih belum memaafkanku, kumohon. Lepaskan keluargaku, aku mohon. Aku udah bayar, jangan ngarang. Kau masih belum memaafkanku. Mending bunuh aku saja. Kau orang besar hati, kumohon. Aku mohon, benar-benar tidak bisa dibicarakan lagi, kumohon. Dasar, udah cukup. Ini kapan selesainya? Sebenarnya ada apa? Semua dana yang kutanam di proyek hiburan itu hilang begitu saja. Rantai keuangan grup Qianfeng putus. Qianfeng akan bangkrut. Kok sudah selesai? Dan apa hubungannya dengan aku? Aku kan nggak ganggu kamu. Tanah untuk proyek hiburan itu bukannya dikasih sama pemerintah kota dengan harga murah? Mereka ternyata ngasih tanah itu. Nggak mungkin segitunya kali. Bukannya kamu suka sama Lina, kali ini Om nggak bakal ngehalangin. Kalau nggak percaya, malam ini juga kamu bawa dia pulang. Suruh dia tinggal di rumahmu juga boleh. Lagi pula nasi sudah menjadi bubur. Mau aku mundur juga sudah nggak bisa. Kamu ngomong apa sih? Itu kan anak kandungmu sendiri. Oke. Qianfeng kurang berapa? Aku yang bayarin. Bagus, terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Andi. Kenapa kamu bantu bayar utang Qianfeng? Kenapa bantu aku? Karena aku mesum, pengen manfaatin kamu. Cewek lagi susah, paling gampang dimanfaatin sama cowok. Kamu pinter juga ya. Gimana kalau aku ke Dasyeng Group, kamu rekrut aku? Ah, udah deh. Pernah lihat Sun Wukong ngajak Guanyin buat kerja buat dia? Sekretarimu itu suka sama kamu. Siapa? Iya, benar. Aku ini direktur utama grup triliunan. Cari sekretaris cantik, kenapa? Kalau gitu, aku juga mau jadi sekretarismu. Kamu bercanda ya? Jangan. Jangan main-main. Serem ah. Kalau kamu punya keluarga kayak aku, apa kamu bakal baik banget sama aku? Pasti lebih baik dari bokapmu. Sayang. Sayang. Kamu mau apa? Jangan macam-macam, banyak orang yang lihat. Nanti dikira kita nikah gadungan. Kak Andi,
Ratna Lestari kok datang? Dia kan salah satu dari 4 pengawal utama Raka Putra. Ilmu hipnosis mata cewek ini, pria yang kena pasti akan dikendalikan sepenuhnya. Ini serangan sihir sialan, 100 kali lebih menakutkan daripada serangan fisik. Kenal. Wah, cantik sekali nonanya. Siapa ya? Kami ada urusan dulu ya. Kakak Andi, bantuin dong. Ini tempat umum, bukan klub malam. Kakaknya galak banget. Aku benar-benar butuh uang mendesak. Ada giok warisan yang mau cepat-cepat aku jual. Dengar-dengar di bawah grup Dasyeng ada rumah lelang. Mau minta tolong kakak Andi. Aku kasih nomor telepon, kamu cari dia. Dia akan bantu selesaikan masalah ini. Giok ini peninggalan nenekku. Sekarang beliau sudah tiada. Hei, jangan ambil barangnya. Kasih nomormu, aku yang jualkan. Kamu ngapain sama dia? Aku nggak ngapa-ngapain kok. Ayo kita bantu kakaknya istirahat. Jangan sentuh dia. Gimana? Dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Cuma pingsan. Aku tahu dia pingsan. Masalahnya, kok belum sadar juga? Detailnya harus lihat hasil pemeriksaan lebih lanjut. Tunggu hasilnya saja. Halo. Andi, kalau mau selamatkan Lina Wijaya, temui aku di Hotel Majestic. Kau tunggu, aku segera ke sana. Tunggu, aku ikut denganmu. Agus Logam, kami sudah bertemu Bambang Besar dan kawan-kawannya. Benar-benar mau dibasmi semua? Masih tanya, orang yang mengkhianati organisasi, tak ada yang boleh hidup. Agus Logam. Kemampuan orang ini sedikit lebih tinggi dari Bambang Besar. Kalau mereka tahu aku ini Andi Hartono, aku bahkan tidak bisa keluar dari sini. Harus cari cara untuk membereskan mereka. Raka, sini. Raka, Bambang Besar sialan itu berani-beraninya mengkhianatimu. Menurutmu, bagaimana kita harus menghukum mereka? Tentu saja harus dikuliti dan diambil uratnya. Kita malah ketemu Raka Putra di sini. Ingat wajah Raka Putra, jangan sampai seperti si bodoh Bambang itu, sampai salah mengenali Raka Putra. Kalau begitu kita jadi si bodoh tingkat dewa yang muter-muter. Pintar, kerja. Nanti jangan lihat matanya. Mata 5 warnanya itu bisa mempesona orang. Kalau parah, bisa-bisa otakmu bermasalah. Jalang, memangnya hebat apa? Aku mau lihat berapa ekor dia. Tunggu, bukan. Kok kamu tahu itu orangnya Agus Logam? Aku? Ya tahu saja. Tuan Andi, silakan masuk. Katakan, cari aku kemari. Mau apa? Pak Kendi, kenapa sudah masuk masih pakai kacamata hitam? Bicaralah yang penting. Genit-genitan apa? Lengan Pak Andi kok kuat banget. Nona cantik, modalmu juga tidak kalah ya. Pak Andi jahat sekali, cuma tahu nakali aku. Jangan-jangan wewangianku tidak mempan padanya? Asal dia melihat mataku, pasti tidak bisa kabur. Pakai kacamata hitam tidak nyaman. Aku suka mata Pak Andi yang tampan. Pak Andi jahat ya kamu. Bawahan Agus Logam menghadap Raka Putra. Raka Putra. Raka Putra. Cepat, seret dia masuk. Bawahan Agus Logam menghadap Raka Putra. Lawan aku masih terlalu hijau. Aku buka pintunya. Menghadap Raka Putra. Kamu siapa? Bawahan Agus Logam, datang untuk mengantarkan dana kedua, sekaligus membersihkan kotoran dalam rumah, mencabut sampai ke akar-akarnya si sampah Bambang Besar itu. Dik, sang penasihat strategi mengirim orang lagi. Menurutmu, kita terima? Agus Logam yang ini lumayan pandai bicara. Mungkin kalau dilatih nantinya bisa jadi orang yang berguna di bawah Raka Putra.
Baik, aku ikut saranmu. Kamu, kasih aku nomor teleponmu, 24 jam non-stop. Lalu dari dana kedua itu, transfer 20 juta ke rekening pribadimu. Anggap saja ini uang saku dariku untukmu. Terima kasih Raka Putra. Tuan Muda. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Muda. Budi Wijaya sudah merilis dokumen pemberhentian Lina Wijaya. Bersamaan dengan itu, menunjuk Raka Putra sebagai Presiden Direktur Grup Kian Feng. Tapi tepat saat dokumen itu berlaku, Kian Feng langsung bermasalah. Rupanya membuat Ching Qiu pingsan adalah untuk menelan habis keluarga Wijaya. Grup Timur milik Rizkianto sudah mulai menekan habis-habisan segala bisnis Grup Kian Feng. Sudah melancarkan perang akuisisi terhadap Grup Kian Feng. Rizkianto jelas sudah menjalin hubungan dengan Raka Putra. Agus Logam, Bawahan siap. segera pergi selamatkan seseorang untukku. Siap. Pak Andi, cepat lihat. Berhenti. Lihatlah, beberapa perusahaan induk ini sudah berhenti membeli. Mereka sudah tidak sanggup lagi. Tidak. Rizkianto dan Raka Putra ingin melahap Kian Feng. Mereka tidak akan berhenti hanya setelah 20 miliar. Terus beli, jangan beri dia kesempatan apapun. Andi Hartano si bajingan ini terus-terusan melawan gue. Bikin gue rugi 20 miliar. Nyawa lo yang ganti. Jalannya sudah kubuatkan untukmu. Bisa menang atau tidak, tergantung dirimu sendiri. Dulu kan kamu bilang, dia sama sekali tidak akan menyadari, hanya akan sibuk mengelilingi Lina Wijaya. Sekarang, dia sedang memanipulasi harga saham. Tuan Rizkianto, kaki aku sudah pegal berdiri. Temani aku dong. Kalau begitu, serahkan pada mereka. Kita ke hotel. Aku sayang kamu. Bagaimana dengan perang dagang di sana? Apa Tuan akan kalah dari Andi Hartano? Gua kalah. Gua telepon sekarang, hujani dia dengan uang sampai mati. Andi Hartano, gue bunuh lo. Siapa? Aku bapak lo. Aku bapak lo. Kalian siapa? Anak buah Raka Putra, Raja Palu Tembaga. Bangsat kau. Andi Hartono, hari ini ketemu aku, sialan kau. Dasar bodoh, akulah Raka Putra yang asli. Aku bukan Bambang besar si bodoh itu. Hari ini ketemu aku, berarti ajalmu. Berani kau pukul aku? Akulah yang asli. Pak polisi, masuk dulu minum teh. Suara apa itu? Kok tiba-tiba sepi lagi? Pintu ini emang harus diganti. Soal Budi Wijaya, kami sudah tahu semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya. Hati-hati di jalan ya, aku nggak anter ya. Aduh, sialah. Citra Dewi. Kau ngapain? Tubuhku hanya milik Raka Putra. Orang lain sama sekali nggak boleh sentuh. Aku udah sentuh. Maaf ya, aku nggak sengaja. Aku cepat atau lambat akan membunuhmu. Pak Andi sekarang mencaplok Cian Feng. Bisa bikin kita dapat untung lagi di bursa saham. Ikut aku, ada yang mau kubicarakan. Siti, aku masih ada urusan. Nanti aku cari kamu lagi buat main, oke? Masalah Kian Feng udah genting banget. Mana ada waktu buat ngobrol ngalor ngidul sama kamu. Aku mau bahas soal Lina Wijaya. Kok kebetulan terus sih? Lagi-lagi kamu tahu apa yang kupikirkan. Apa kamu cacing di perutku? Kamu mau apa? Apa kamu pasang alat penyadap di badanku?
Tuan Raka. Tuan Raka. Tuan Raka. Tuan Rakaku mana? Nggak mau ngomong. Oke, nggak mau ngomong ya. Aku bunuh kamu. Aku lihat kamu bisa tahan berapa lama. Aku nggak bisa ngatasin si bajingan Andi Hartono itu. Masa aku nggak bisa ngatasin kamu? Kamu nggak ngomong. Hari ini aku bakal nemenin kamu. Bagaimana kondisi kesehatanmu sekarang? Ayah. Ada apa, Ayah? Langsung saja katakan. Baiklah. Antara aku dan kamu, ayah dan anak, aku tidak akan bertele-tele. Meskipun aku pemegang saham terbesar di Tianfeng, tapi Rizkyanto memegang 29% saham. Andi Hartono juga memegang 20%. Hanya dengan memindahkan 20% saham di tanganmu kepadaku, barulah Tianfeng bisa benar-benar dikendalikan oleh keluarga kita. Ayah, aku ingin menelan habis Tianfeng. Tianfeng adalah hasil jeripayah seumur hidupku. Tidak seorang pun boleh merebutnya dari tanganku. Kalau begitu, lihat saja siapa yang menang. Apa sebenarnya maumu? Lina Wijaya, aku ini ayahmu. Di mana Andi Hartono? Dia tidak ada di dalam. Kalau begitu, aku tunggu dia di dalam. Minggir! Raka Putra, siapa yang memukulmu sampai begini? Citra Dewi. Apakah Citra Dewi sudah kembali? Dia sudah kembali. Melihat kondisimu yang seperti ini, langsung menangis. Sudah kubujuk untuk pulang. Dia sampai meneteskan air mata. Dia masih berani kembali? Raka Putra, Andi Hartono ini orangnya terlalu aneh. Kegagalan pembunuhan kali ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepadanya. Astaga. Gimana caranya ngomongnya? Bilang lukaku belum sembuh, lalu dipukuli orang. Yang memukulku ada beberapa kelompok, salah satunya bahkan Citra Dewi. Halo. Sekarang panggil Agus Perak, segera. Sekarang juga? Cepat kemari. Grup Tianfeng sudah tidak berdaya lagi. Kalau kita bekerja sama, pasti bisa menguasainya. Orang lain tidak akan punya kesempatan lagi. Uang, kamu mau uangnya nggak? Tentu saja mau, tapi Lina... Apalagi yang kamu ragukan? Dia sendiri hampir tersingkir, kamu malah mau bantu dia. Nanti kalau dia sudah kuat, dia akan peduli sama kamu. Kamu pikir dengan melakukan ini dia akan tersentuh? Aku tidak tertarik padanya, cuman aku... Sekarang keluarga Lina sudah tidak berdaya. Kita kan bukan menusuk dari belakang. Ini tindakan bisnis yang normal. Kenapa tidak boleh? Kenapa? Aku bilang tidak boleh ya tidak boleh. Kamu teriak-teriak apa sih? Aku akan dukung sepenuhnya Lina untuk mencaplok Tianfeng dan menguasai kembali kendali. Apa katamu? Mulai sekarang jangan sering-sering ke kantorku dan Lina Wijaya akan kujaga sampai mati. Dewa kematian pun tidak bisa membawanya pergi. Aku yang bilang. Lina, kamu kapan? Katakan saja. Ngomong apaan lagi? Hari ini juga aku akan habisi kamu. Lapor Pak Andi Hartono, Agus Perak sedang dalam perjalanan ke kota salju. Saya sudah menunggunya. Pak Andi, Agus Perak itu levelnya tinggi. Saya dan Bambang Besar masih level pemula. Dia bisa menghabisi kami kapan saja. Raka Putra kalian kuat nggak? Tetap saja dia bisa aku mainin. Tinggal tunggu aja pertunjukannya. Pak Andi hebat. Halo Pak Andi. Berangkat. Raka Putra, luka Anda baru mulai sembuh. Jangan sampai bergerak terlalu keras. Apalagi menggunakan ilmu silat. Nanti bisa hancur lebur. Diam. Hari ini pertarungan bisnis. Yang diadu adalah otak, nggak perlu adu fisik. Ratna, kamu cantik sekali. Benarkah? Nanti setelah aku jual Tianfeng, kita keliling dunia bareng. Pacaran dengan cewek ini worth it banget. Bisa juga bantu aku urusi si tua mesum ini. Lihat ayahmu.
Kayaknya juga terpikat sama Ratna Lestari. Aku akan berusaha menahan mereka. Saya ingin bicara berdua dengan Pak Rizkyanto. Bagus, aku juga lagi mau. Ratna, ayo kita ikut lihat juga. Agus Logam. Akhirnya ketemu juga. Citra, jangan kejar. Kamu kelihatan kurang sehat akhir-akhir ini. Bukan urusanmu. Bibirmu pucat, darah dan energimu tidak stabil. Konfusius berkata, minum air hangat adalah obat segala penyakit. Kau ini mengakaliku. Obat Siti Astuti memang dahsyat ya. Pak Andi, Agus Perak sudah naik lift. Dia akan segera sampai. Kerjakan. Raka Putra, si Andi Hartono itu sangat menikmati berpura-pura jadi kamu. Setelah ditipu oleh si Andi, aku menggunakan ilmu ganti wajah. Beberapa waktu ke depan kita harus lebih hati-hati. Iya. Teman tidak mau keluar. Aku turun. Kamu orang Cianfang? Baru saja bergabung. Andi Hartono. Pipak Andi. Raka Putra. Pak Andi, Agus Perak dan yang lain sudah lama tiba. Sekarang seharusnya sudah berhubungan dengan Andi, dengan orang itu. Itu yang terbaik. Benar-benar akan meninggalkan mereka? Setelah mengalami begitu banyak hal, menurutmu, apakah aku masih akan mempercayai mereka? Raka Putra. Andi Hartono sedang menyamar menjadi dia. Ilmu ganti wajah. Bang, sepertinya kita juga salah tangkap. Aku heran kenapa Bambang Besar dan Agus Logam bisa melakukan kesalahan konyol seperti itu. Ilmu ganti wajah, bahkan kalau ketua sendiri yang datang belum tentu bisa mengenalinya. Dari nada bicara Raka Putra, jelas kita udah dikorbankan, Bang. Aku nggak mau jadi pengkhianat. Jadi pengkhianat itu sengsara banget. Aku sendiri udah menghabisi 2 orang. Tenang saja adikku, masih ada aku di sini. Masih bisa kita perbaiki. Ayo kejar Raka Putra. Baik. Bawahanmu, Agus Perak. Bawahanmu, Yudi Santoso. Hormat pada Raka Putra. Pak Andi. Agus Perak sepertinya akan segera tiba. Kita harus bersiap-siap dari sekarang. Ya. Suruh dia menghabisi Raka Putra. Siapapun yang mati nggak masalah. Pak Andi memang cerdik dan bijaksana. Raka Putra yang melawan Bapak sama saja mencari mati. Ya, bawahan mengerti. Saya permisi dulu. Dengar semua kan, si bodoh di dalam itu adalah Andi Hartono. Hampir saja kita terjebak tipu dayanya. Hajar dia. Bapak Direktur Budi Wijaya, ayo kita tanda tangani kontraknya. Aduh, Raka Putra pingsan. Apa? Bapak Direktur Budi Wijaya, kalau tidak ada masalah lain tanda tangani sekarang juga daripada nanti ada masalah. Aduh, Raka Putra dipukuli orang. Sangat brutal. Ratna Lestari coba menghalangi tapi tidak bisa. Ratna, Bapak Direktur Budi Wijaya tanda tangan dulu apa yang terjadi. Bohong, bohong, berani-beraninya kau membohongiku. itu Raka Putra Agus Perak. Kau gila. Dia itu Andi Hartono. Kalian semua bajingan sudah menipu Bambang Besar dan Agus Logam. Sekarang mau menipuku lagi. Berani-beraninya kau membohongiku. Dia itu Andi Hartono. Sial, ketahuan. Dia benar-benar Andi Hartono. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan dia, lepaskan. Kau lepaskan Ratna. Kalau dia kenapa-kenapa, aku juga tidak mau hidup, bunuh saja aku. Pergi sana. Ayah. Jangan pergi. Budi Wijaya, dengarkan. Apapun tipu muslihat yang kalian lakukan kontrak hari ini, harus kalian tanda tangani. Mau tidak mau, harus tanda tangan. Pergi sana. Bapak Andi, kita pergi. Raka Putra. Mau kabur? Hari ini adalah hari kematian kalian.
Pak Andi, maaf ya tanganku kepleset. Ayo kita kabur masing-masing. Tuan Raka. Tuan Muda. Ratna, tunggu aku. Kalau mau mati, aku ikut mati bersamamu. Budi, kamu gila. Lepaskan aku, tanpa Ratna hidupku tidak ada artinya lagi. Hari ini kamu akan mati, tapi kontraknya harus kamu tanda tangani dulu buat gue. Sekretaris, cepat, ambil kontraknya, tanda tangani buat gue. Orang dari kantor notaris mana? Pak Rizky Notaris, cepat, langsung berlaku. Kalau dalam situasi seperti ini, Jangan banyak omong, langsung notariskan. saya umumkan, kontrak yang ditandatangani di sini hari ini langsung berlaku. Bahkan langit runtuh pun tetap sah. Grup Qianfeng. Akhirnya jadi milik gue. Selamat Pak Rizkyanto, dengan harga 30 miliar berhasil mengambil alih satu anak perusahaan Qianfeng. Hebat, hebat sekali. Kamu ngomong apa sih? Aku sudah membeli semua saham Budi Wijaya. Sekarang seluruh grup Qianfeng sudah jadi milikku. Tidak mungkin. Apa Bapak tidak ingat kontrak yang sudah ditandatangani? Aku sudah membeli semua saham grup Qianfeng dengan harga $1. Sekarang Qianfeng adalah milikku. Kalian berdua. Berani-beraninya mempermainkanku? Memangnya, kenapa kalau kami mempermainkanmu? Kontrak ini sah sampai kapanpun. Akhirnya bisa tidur nyenyak. Itu Tentang perjanjian pernikahan kita? Andi Hartono? Jangan pegang tangannya, kamu milikku. Andi Hartono. Selain aku, jangan harap kamu bisa menikahi wanita lain. Andi Hartono, jelaskan, sebenarnya kamu suka siapa? Itu aku Raka Putra. Jangan lari, berhenti. Jangan lari, berhenti. Bersambung. Bersambung, nantikan kelanjutannya.